Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vidya Putriyanti, dan saya di sini untuk memaparkan mengenai analisis faktor lingkungan eksternal PT Intermedia Capital Tbk sebagai tugas final paper untuk mata kuliah General Business Environment. Industri penyiaran televisi di Indonesia sangat bergantung pada regulasi pemerintah. Hal ini dikarenakan industri ini menggunakan frekuensi yang jumlahnya terbatas dan merupakan ranah publik. Teknologi media berkembang pesat, tetapi televisi masih dominan dibandingkan media lain, baik media konvensional seperti yang tampak dalam grafik di sini, maupun media digital. Dalam grafik ini adalah persentase penduduk di atas 10 tahun yang membaca surat kabar atau majalah, mendengarkan radio, dan menonton televisi. Data ini diambil dari BPS. Dan di sini tampak penetrasi televisi paling tinggi dibandingkan dua media lainnya dari tahun 2003 sampai 2018. Trennya terus meningkat meskipun peningkatannya tidak terlalu banyak, tapi ini jauh lebih baik dibandingkan dua media lainnya yang tergerus oleh keberadaan internet dan penetrasinya menurun. Penetrasi televisi yang tinggi dibandingkan dengan media-media lainnya menjadikan media ini memiliki peran yang krusial dalam penyebaran informasi. Di Indonesia, para pemilik bisnis televisi diuntungkan dari dua hal. Yang pertama adalah keuntungan ekonomi, yang kedua adalah keuntungan politik. Keuntungan ekonomi diperoleh dari penghasilan iklan, sedangkan untuk keuntungan politik diperoleh dari kekuasaan atas informasi. Konsentrasi industri dalam penyiaran di Indonesia dikuasai oleh beberapa konglomerat media. Beberapa di antaranya memiliki afiliasi politik. Dalam industri pertelevisian, ada dua pasar, yaitu pasar audiens dan pasar iklan, dan keduanya dihubungkan oleh yang namanya rating. Ketika sebuah televisi memiliki pasar audiens yang besar, maka biasanya ratingnya akan tinggi dan otomatis para pengiklan akan datang untuk mengiklankan produknya. Selama beberapa tahun belakangan ini, audience share Antv berada di posisi 4 tertinggi. Pada 2018, Antv pernah menduduki ranking pertama kepemirsaan karena lisensi siaran langsung Piala Dunia yang saat itu dia pegang. PT Intermedia Capital Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan konten yang fokus pada keluarga, anak-anak, dan hiburan. Perusahaan ini pertama kali didirikan dengan nama PT Magazine Asia pada tahun 2008. Kemudian berganti nama menjadi PT Intermedia Capital pada tahun 2009 dan di tahun yang sama mengakuisisi 99,9% saham Antv dari stasiun pemilik sebelumnya yaitu Star TV. Di tahun 2014, PT Intermedia Capital menjual sahamnya kepada publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode MDIA. PT Intermedia Capital memiliki visi untuk menjadi perusahaan media yang kompetitif dan unggul dalam menghibur seluruh keluarga Indonesia. Misi perusahaannya adalah yang pertama, turut serta membangun perekonomian nasional dan memperkokoh integrasi bangsa melalui penayangan program-program yang inovatif dan berkualitas bagi setiap anggota keluarga. Kemudian yang kedua, mendukung pengembangan karakter bangsa Indonesia dengan spirit kreativitas dan inovasi. Misi yang ketiga adalah fokus dalam mendapatkan keuntungan dan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan dengan prinsip tata kelola perseroan yang baik. PT Intermedia Capital memiliki nilai-nilai atau corporate value sebagai berikut. Yang pertama adalah customer focus, di mana PT Intermedia Capital mengutamakan kebutuhan pelanggan untuk memberikan layanan yang terbaik dengan memperhatikan kepentingan perseroan. Kemudian yang kedua adalah creativity and innovation, di mana semangat untuk menghasilkan hal-hal yang berbeda dan terus-menerus melakukan perubahan yang bernilai ekonomis sesuai dengan kepentingan perseroan. Yang ketiga adalah teamwork, kekuatan kerjasama antar individu dalam suatu kelompok yang saling melengkapi melalui komunikasi yang terbuka dan memiliki komitmen yang sama untuk mencapai tujuan perseroan. Nilai yang keempat adalah good corporate governance, praktek pengelolaan perseroan secara aman dan penuh kehati-hatian dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Lini bisnis yang dimiliki oleh PT Intermedia Capital antara lain, yang pertama adalah PT Cakrawala Andalas Televisi atau ANTV. ANTV merupakan stasiun televisi swasta free-to-air analog dan digital yang fokus pada program hiburan. ANTV memiliki sistem jaringan dengan induk jaringan berada di Jakarta
yang didukung dengan 44 stasiun transmisi di seluruh Indonesia. Jangkauan siaran Antv meliputi lebih dari 160 kota dan kabupaten di Indonesia dengan lebih dari 146 juta penduduk. Antv memiliki portal berita digital, yaitu Antv Klik. Kemudian ada platform digital. Yang pertama adalah Zing.id, yaitu aplikasi streaming dan video on demand untuk melengkapi konten siaran televisi free to air. Kemudian yang kedua Milzero.com yang diluncurkan tahun 2019 merupakan platform digital yang menyasar pada kalangan milenial. Selanjutnya adalah analisis faktor-faktor lingkungan eksternal dari PT Intermedia Capital. Lingkungan ekonomi Indonesia dan dunia tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh kehadiran wabah COVID-19. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia terbagi menjadi 3 kelompok yang dirangkum penulis dari berbagai sumber. Kelompok yang pertama adalah dampak bawaan dari negara-negara lain yang langsung terkait dengan Indonesia, berupa penurunan aktivitas dan nilai ekspor dan impor yang menyebabkan permasalahan rantai pasok dan aliran distribusi. Kemudian ada dampak bawaan dari negara-negara lain melalui perekonomian global, seperti volatilitas stabilitas keuangan global yang sangat tinggi, yang dilihat dari pergerakan pasar saham yang rata-rata terkoreksi di seluruh dunia. Kemudian juga menurunnya foreign direct investment dan meningkatnya capital outflow secara signifikan. Akibat dari capital outflow, di Indonesia terjadi pelemahan rupiah terhadap dolar. Dampak lokal dari kasus yang terjadi di Indonesia adalah kelompok ketiga, yaitu gangguan pada rantai pasok dalam negeri, perubahan ketenagakerjaan, dan penurunan produktivitas akibat kebijakan work from home. Masyarakat menjadi lebih selektif dalam membelanjakan uangnya pada kebutuhan-kebutuhan dasar saja. Ada industri-industri yang tetap menjadi primadona, yaitu sektor industri yang bergerak di produksi makanan dan minuman, obat-obatan, dan telekomunikasi. Kemudian ada peningkatan biaya produksi pada berbagai sektor industri yang membebani industri. Pada kondisi ini, belanja pemerintah menjadi penopang perekonomian. Untuk menangani dampak COVID-19 terhadap industri, terutama industri media massa, pemerintah memberikan beberapa insentif. Yang pertama adalah penghapusan pajak pertambahan nilai bagi kertas koran, kemudian mengupayakan mekanisme penundaan atau penangguhan beban listrik bagi industri media. Pemerintah juga menangguhkan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan untuk industri pers dan industri lainnya menurut keputusan Presiden. Selain itu, pemerintah akan mendiskusikan dengan BPJS Kesehatan terkait penangguhan pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi pekerja media. Yang nomor 5, pemerintah akan memberikan keringanan cicilan pajak korporasi di masa pandemi, dari semula turun 30% menjadi 50%. Insentif yang keenam adalah pemerintah akan membebaskan PPh karyawan yang berpenghasilan hingga 200 juta rupiah per tahun. Insentif ketujuh, pemerintah menginstruksikan kepada semua menteri agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama iklan layanan masyarakat kepada media lokal. Ada satu kebijakan yang dikeluarkan oleh himbauan yang dikeluarkan oleh Kemenkominfo, yaitu menghimbau agar seluruh media penyiaran televisi menunda produksi yang berskala besar, baik itu produksi off-air maupun on-air. COVID-19 membawa perlambatan perekonomian bagi Indonesia. Menurut Kementerian Keuangan, di tahun 2020 pertumbuhan perekonomian terkoreksi sebesar minus 1,7 sampai dengan minus 0,6. Sedangkan di 2021 akan terjadi peningkatan perekonomian sebesar 4,5 sampai dengan 5,5% dibandingkan 2020. Sedangkan dari lembaga-lembaga keuangan di dunia, proyeksinya beragam seperti yang dapat dilihat dalam gambar di layar ini. Berdasarkan hasil analisis terhadap lingkungan ekonomi, peluang yang dihadapi oleh PT Intermedia Capital adalah potensi iklan dari sektor bisnis, farmasi, dan consumer goods. Kemudian potensi belanja iklan pemerintah untuk sosialisasi COVID-19 dan adanya insentif fiskal untuk mengurangi beban finansial. Kemudian ancamannya penurunan belanja iklan akibat kontraksi ekonomi, penghentian sementara produksi berskala besar, penurunan market value perusahaan karena volatilitas harga saham, kemudian naiknya beban utang berdenominasi dolar akibat pelemahan rupiah, dan penurunan produktivitas akibat kebijakan new normal. Implikasi bisnis dari kedua hal tersebut adalah yang pertama,
perusahaan perlu menyiapkan skenario-skenario dampak COVID-19 terhadap bisnis perusahaan dan disertai langkah-langkah penanganannya. Kemudian yang kedua, perusahaan juga perlu melakukan upaya-upaya untuk meyakinkan investor bahwa penurunan market value perusahaan sifatnya hanya sementara. Kemudian yang ketiga, perusahaan dapat melakukan kebijakan rerun konten-konten yang berating tinggi untuk tetap mempertahankan audience share. Kemudian yang keempat, perusahaan harus membuat penyesuaian-penyesuaian dalam manajemen risiko. Dalam lingkungan hukum bisnis Indonesia, ada beberapa undang-undang yang relevan dengan PT Intermedia Capital. Yang pertama adalah Peraturan Perbankan dan Pasar Modal. Ini relevan karena Intermedia Capital merupakan perusahaan terbuka dan membiayai perusahaannya sebagian dengan utang. Kemudian hukum mengenai perjanjian atau kontrak yang biasanya terjadi antara lembaga penyiaran televisi dengan pihak penyedia konten seperti production house, talent, atau dengan pemilik lisensi siaran. Kemudian juga biasanya untuk perjanjian kontrak ini nanti erat kaitannya dengan undang-undang hak cipta yang digunakan sebagai panduannya. Kemudian dalam konteks hubungan dengan karyawan yang saat ini terbaru adalah undang-undang cipta kerja. Kemudian lagi terkait dengan kepemilikan media dan pengawasan terhadap media adalah Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Untuk perlindungan konsumen, khusus untuk konsumen media, lebih relevan menggunakan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32, di mana pengawasan dilakukan oleh KPI sebagai kepanjangan tangan dari konsumen. KPI memiliki wewenang untuk menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, memberikan sanksi, serta melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Dari analisis terhadap lingkungan hukum bisnis Indonesia, saya mengidentifikasi ada peluang bagi Intermedia Capital dalam hal pemerintah masih tidak tegas dalam mengatur kepemilikan media. Seperti kita tahu, Intermedia Capital berada di bawah satu holding yang sama dengan TV One, yaitu dengan pemilik adalah Abu Rizal Bakri. Kemudian nomor 2, Undang-Undang Cipta Kerja memberikan keuntungan kepada pelaku bisnis dalam hal keringanan pembayaran pesangon. Dari sebelumnya, perusahaan wajib memberikan pesangon sebesar 32 kali gaji, kemudian dalam Undang-Undang Cipta Kerja diubah menjadi 25 kali gaji dengan 6 kali gaji disubsidi oleh pemerintah. Ancamannya adalah yang pertama, ketiadaan regulasi yang mengatur izin bisnis media digital dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat antara media konvensional dengan media digital. Kemudian yang kedua, adanya kemungkinan non prestasi dalam kesepakatan atau kontrak. Kemudian yang ketiga, ketatnya peraturan KPI dapat menghambat kreativitas pembuatan konten. Dan yang keempat, Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa perusahaan wajib memberikan pesangon kepada pegawai kontrak. Ini tentunya akan berimbas pada banyaknya biaya yang muncul. Implikasi bisnis dari lingkungan hukum bisnis Indonesia adalah yang pertama, perusahaan perlu mendorong pemerintah untuk menerbitkan aturan bisnis bagi media digital. Yang kedua, Intermedia Capital dan holdingnya perlu menyiapkan skenario mengenai model bisnis yang tidak menyalahi aturan mengenai kepemilikan silang terhadap media. Kemudian yang ketiga, melakukan penyesuaian perjanjian kerja dengan merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja. Yang keempat, perlu menjalin komunikasi dengan setiap pihak yang memiliki hubungan kontrak untuk mengurangi potensi wan prestasi. Dan yang kelima adalah menyiapkan tim legal yang kompeten apabila terjadi tuntutan hukum akibat kelalaian dalam pembuatan kontrak kerja. Salah satu yang relevan dalam lingkungan hukum bisnis internasional dalam bisnis Intermedia Capital adalah hukum mengenai perjanjian atau kontrak internasional. Hal ini sering dilakukan misalnya melalui anak perusahaannya, Antv, misalnya untuk pembelian lisensi siaran ke berbagai pihak di luar negeri. Misal untuk hak siaran Liga Sepak Bola yang pernah dilakukan oleh Antv di tahun 2018 adalah membeli hak siaran sepak bola Piala Dunia 2018. Kemudian hak penayangan drama seri India yang kita banyak lihat di Antv. Berdasarkan hal tersebut, peluangnya adalah kerjasama dengan pihak luar negeri memungkinkan adanya konten yang lebih beragam. Sedangkan ancamannya adanya kemungkinan non prestasi. Implikasi bisnis dari peluang dan ancaman tersebut adalah Intermedia Capital harus menjalin komunikasi dengan setiap pihak yang memiliki hubungan kontrak untuk mengurangi potensi non prestasi. Kemudian yang kedua, menyiapkan tim legal yang kompeten dan memahami proses hukum bisnis internasional apabila di belakang hari terjadi tuntutan akibat kelalaian dalam pembuatan kontrak kerja.
Selanjutnya adalah lingkungan politik di mana PT Intermedia Capital berada. Perkembangan media tidak bisa dilepaskan dari perkembangan politik suatu negara. Gelombang perkembangan industri penyiaran menurut Hollander di Indonesia terbagi menjadi dua. Ada gelombang pertama, yaitu antara tahun 89 hingga 95, ditandai dengan pemberian izin siaran yang tidak transparan. Saat itu yang diberikan izin siaran hanya Kronik-Roni Soeharto. Kemudian ada kontrol ketat pemerintah terhadap kebijakan redaksional, dan juga TV swasta tidak diizinkan untuk menyajikan program hard news. Jadi untuk menyajikan program hard news, TV swasta hanya merilai dari TVRI sebagai televisi yang dikendalikan oleh pemerintah. Kemudian gelombang kedua terjadi ketika reformasi bergulir. Soeharto sudah lengser, ditandai dengan meningkatnya transparansi dan deregulasi media. Kemudian ditandai juga dengan adanya transformasi media dari yang sebelumnya merupakan alat propaganda politik menjadi sebuah industri yang berorientasi pada pasar. Fase selanjutnya dalam perkembangan lingkungan politik media adalah fase di mana media-media dikuasai oleh konglomerat yang bergerak di bidang bisnis media maupun bisnis-bisnis yang lain. Dan konglomerat-konglomerat ini beberapa di antaranya terafiliasi secara politik kepada partai-partai politik tertentu. Dapat kita lihat di sini, Antv ada di bawah konglomerat Visi Media Asia dengan pemilik adalah Abu Rizal Bakri dan Anindya Bakri yang pada tahun 2014 terafiliasi kepada Golkar. Begitu juga dengan 2019. Kemudian ada dua media grup lagi, City Corp dan Kompas Gramedia Group. Dari analisis terhadap lingkungan politik PT Intermedia Capital diperoleh bahwa PT Intermedia Capital memiliki peluang berupa adanya kebebasan pers dan media, yang ini mendukung pertumbuhan bisnis media. Kemudian yang kedua, ramainya siaran televisi dengan kepentingan politik dan kampanye dapat menjadi peluang bagi Antv, anak perusahaan dari PT Intermedia Capital, untuk memberikan alternatif pilihan bagi audiens yang bosan dengan tontonan politik di layar kaca. Kemudian ancaman yang dihadapi adalah yang pertama, afiliasi politik pemilik dapat mempengaruhi persepsi publik mengenai perusahaan. Yang kedua, ada ketidakstabilan situasi politik terutama pada saat tahun-tahun pemilu dapat berpengaruh terhadap perekonomian yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja perusahaan. Implikasi bisnis dari lingkungan politik adalah Antv harus mampu menjaga independensi redaksional, program siaran, dan jurnalisnya dari kepentingan politik pemilik. Lingkungan pemerintah yang mempengaruhi PT Intermedia Capital antara lain adalah dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dan PP Nomor 50 Tahun 2005. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran ini dibuat pasca reformasi politik tahun 98 dengan tujuan untuk menghilangkan kontrol represif pemerintah. Kebijakan di dalam undang-undang ini adalah kebijakan desentralisasi yang memungkinkan industri penyiaran televisi untuk berkembang pesat. Saat itu pemerintah mengeluarkan banyak sekali izin dari 11 stasiun televisi swasta yang ada sebelum tahun 2002. Setelah 2002 ada 1.200-an televisi swasta. Kemudian undang-undang ini juga mengatur mengenai sistem siaran berjaringan, di mana sebuah stasiun televisi tidak diperbolehkan untuk melakukan siaran secara nasional seperti sebelumnya, tetapi harus apabila ingin melakukan siaran nasional harus membuat atau mendirikan jaringan di daerah, stasiun televisi jaringan, atau berafiliasi dengan stasiun televisi lokal. Hal ini tujuannya adalah agar konten tidak terlalu Jakarta sentris dan juga untuk membagi perekonomian ke daerah. Kemudian di undang-undang ini juga diatur mengenai pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia yang sebelumnya belum pernah ada, di mana Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI ini merupakan kepanjang tangan dari masyarakat dalam mengatur dan mengawasi media penyiaran terutama dari sisi konten. Nah, sayangnya di tahun 2005 terbitlah PP nomor 50 yang justru menghilangkan kewajiban untuk melakukan siaran berjaringan. Kemudian pada tahun 2020 terbit Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Di undang-undang ini pemerintah semakin memberikan kelonggaran kepada industri media dengan cara menghapus ketentuan tentang batas waktu izin siaran dari sebelumnya di Undang-Undang Nomor 32
dibatasi 10 tahun dan kemudian harus dievaluasi. Di Undang-Undang Nomor 11, peraturan tersebut dihilangkan. Kemudian, cakupan wilayah siaran dapat meliputi seluruh Indonesia, seperti yang ada di dalam PP Nomor 50. Jadi, dia tidak mendukung sistem siaran berjaringan. Kemudian, peraturan yang selanjutnya yang berubah dari Undang-Undang Nomor 32 adalah hilangnya peran KPI dalam proses pemberian izin siaran. Izin siaran sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dari hasil analisis terhadap lingkungan pemerintah, PT Intermedia memiliki peluang karena adanya kontrol pemerintah terhadap penyiaran televisi yang semakin longgar. Terlihat dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur bahwa perizinan penyelenggaraan siaran televisi tidak lagi dievaluasi setiap 10 tahun. Kemudian ancamannya adalah kemudahan perizinan pendirian televisi swasta akan menurunkan entry barrier dalam industri televisi nasional. Akibatnya akan semakin banyak televisi swasta baru yang muncul. Implikasi bisnis dari peluang dan ancaman tersebut adalah meningkatnya kompetisi dalam industri pertelevisian nasional akibat banyaknya televisi swasta baru. Untuk itu, PT Intermedia Capital harus menyiapkan positioningnya agar dapat bersaing dalam industri. Lingkungan demografis PT Intermedia Capital adalah sebagai berikut. Berdasarkan SUPAS atau Survei Penduduk Antar Sensus tahun 2015, tahun 2020, diproyeksikan penduduk Indonesia akan berjumlah 269,6 juta jiwa dan akan terus mengalami peningkatan meskipun cenderung lambat. Komposisinya adalah laki-laki 50,2% dan perempuan 48,8%. Pada tahun 2020 akan terjadi bonus demografi, di mana jumlah penduduk yang berusia produktif akan mendominasi. Dapat dilihat dalam chart, di mana penduduk usia produktif yaitu 15-64 tahun berjumlah 69% dari total jumlah penduduk. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, pekerjaan mayoritas yang ditekuni oleh penduduk Indonesia adalah buruh atau karyawan atau pegawai, yaitu sebesar 39,8%. Sedangkan untuk pengeluaran, rata-rata pengeluaran sebulan setiap penduduk Indonesia adalah sebesar 1.225.685. Yang jumlah ini meningkat 5,19% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, porsi belanja yang terbesar adalah untuk biaya perumahan. Kemudian yang menarik di sini adalah di tahun 2020, masyarakat sangat banyak menggunakan pengeluarannya untuk membeli makanan atau minuman cepat saji, cukup banyak, sebesar 16,87%. Dan juga untuk rokok dan tembakau 5,99%. Kedua sektor ini adalah sektor-sektor yang disasar oleh PT Intermedia Capital untuk pangsa pasar iklannya. Kemudian untuk tingkat pendidikan, menurut UNDP, Education Index Indonesia berada di peringkat 111 pada tahun 2018. Peringkat ini jauh di bawah negara-negara tetangga, yaitu Filipina di peringkat 106, Malaysia di peringkat 61, dan Singapura di peringkat 9. Artinya, kualitas pendidikan di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga yang akan mempengaruhi juga kualitas ketenagakerjaan. Kemudian, untuk wilayah terpadat di Indonesia adalah di Jawa Barat, yaitu sekitar 49 juta jiwa. Dilanjutkan dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, dan DKI Jakarta. Berdasarkan hasil analisis terhadap lingkungan demografis, PT Intermedia Capital memiliki peluang sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan audience share, baik untuk televisi free-to-air maupun untuk platform digital. Kemudian yang kedua, ada potensi peningkatan perolehan pendapatan iklan untuk produk-produk consumer goods dan rokok. Yang ketiga, jumlah penduduk yang besar adalah peluang memperoleh tenaga kerja muda dengan upah yang relatif murah. Ancamannya adalah yang pertama, indeks pendidikan manusia Indonesia yang relatif rendah dibandingkan negara lain memunculkan ancaman pada kualitas tenaga kerja PT Intermedia Capital. Kemudian, yang kedua, biaya operasional PT Intermedia Capital pada infrastruktur pertelevisian di luar Jawa bisa jadi tidak sebanding dengan perolehan audience share-nya. Implikasi bisnisnya adalah, yang pertama, PT Intermedia Capital harus dapat menyesuaikan konten-konten acaranya dengan selera demografi tertinggi, yaitu usia produktif. Kemudian yang kedua, aktivitas pemasaran spot iklan difokuskan kepada pemilik merek produk consumer goods, terutama rokok dan makanan atau minuman instan. Kemudian yang ketiga, rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan secara tepat agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian yang keempat,
perusahaan perlu mempertimbangkan efisiensi operasional pemancar relay di daerah-daerah dengan jumlah penduduk atau market share yang rendah. Untuk lingkungan sosial budaya tempat PT Intermedia Capital berada, dapat digambarkan dalam kondisi seperti ini. Yang pertama adalah sosial, di mana masyarakat kita yang memiliki kebiasaan bergotong royong dan interaksi sosial yang tinggi, kemudian karena adanya disrupsi internet dan media sosial mulai terpengaruh perilakunya. Kemudian untuk budaya, Indonesia terdiri dari 1.300 suku bangsa menurut BPS tahun 2010. Yang kemudian dikelompokkan lagi dalam kelompok-kelompok yang lebih besar, di mana di situ suku Jawa adalah yang paling dominan, yaitu sebesar 40,2%, kemudian diikuti oleh Sunda, Batak, dan Sulawesi lainnya. Sedangkan untuk agama, Islam merupakan agama yang paling banyak menurut data BPS tahun 2010, yaitu sebesar 87,18% penduduk menganut agama Islam. Dan agama ini dianut hampir 60% penduduk di tiap provinsi, kecuali untuk Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Untuk Bali didominasi oleh agama Hindu. Sedangkan yang provinsi lain yang tadi saya sebutkan, itu didominasi oleh agama Kristen. Agama Kristen merupakan agama yang dianut terbanyak kedua, yaitu sebesar 6,9%. Untuk bahasa, kekayaan bahasa kita dapat terlihat dari bagaimana penduduk usia 5 tahun ke atas, 79,5%-nya menggunakan bahasa daerah. Berdasarkan hasil analisis terhadap lingkungan sosial budaya, perusahaan memiliki peluang sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan budaya Indonesia memberikan peluang kepada perusahaan sebagai produsen konten dalam menghasilkan program-program yang menarik. Kemudian yang kedua, ada peluang untuk membuat konten yang bermuatan agama dan suku mayoritas di Indonesia. Kemudian ancamannya adalah, yang pertama, kemajemukan sosial dan budaya dapat menimbulkan munculnya isu sara dalam konten perusahaan. Kemudian yang kedua, konten yang terlalu Jakarta sentris karena semuanya diproduksi di Jakarta dapat menimbulkan penolakan masyarakat daerah terhadap konten yang tidak sesuai dengan nilai budaya lokal. Implikasi bisnisnya adalah, yang pertama, memperhatikan konteks sosial dan budaya dalam pemilihan dan pembuatan konten-kontennya serta patuh pada aturan dan pedoman KPI sehingga dapat menghindari adanya isu sara. Yang kedua, perusahaan perlu membangun komunikasi yang baik dengan stakeholder di daerah. Kemudian yang ketiga, perusahaan harus memasukkan konten lokal dalam program siaran ANTV. Dan yang keempat, harus memperhatikan kultur keanekaragaman sosial dan budaya di lingkungan kerja. Lingkungan teknologi yang paling berpengaruh terhadap media penyiaran yang ditekuni oleh PT Intermedia Capital adalah ada dua. Yang pertama, internet. Karena adanya internet, banyak terjadi pergeseran dalam pola konsumsi media masyarakat. Mulai ada pergeseran dari yang sebelumnya masyarakat itu hanya sebagai konsumen atau audiens, kemudian sekarang menjadi pengguna. Dan dari audiens juga atau konsumen dia berubah menjadi produsen atau pembuat konten seperti dalam jurnalisme warga atau dalam konten-konten di YouTube. Teknologi untuk pendukungnya juga semakin mudah digunakan dan semakin kecil, bisa dibawa kemana-mana seperti yang kita gunakan saat ini, smartphone. Dari BPS tahun 2018, saya memperoleh data bahwa penggunaan internet di Indonesia terus-menerus berkembang dari 2014 hingga 2018, di mana perkembangan paling tinggi adalah terjadi di perkotaan, sebesar 50,92% di tahun 2018, sebelumnya di tahun 2014 hanya 25,84%. Sedangkan di pedesaan, di tahun 2014 8,37% orang menggunakan internet, tapi kemudian di tahun 2018 sudah 26,56%. Perkembangan ini sangat pesat dan tujuan dari penggunaan internet itu 79,13% menggunakannya untuk mengakses media sosial, 65,97% untuk mendapatkan informasi atau berita, 45,07% mendapatkan hiburan, 25,87% mengerjakan tugas sekolah. Jadi internet ini sudah digunakan untuk berbagai fungsi. Teknologi kedua yang sangat berpengaruh terhadap penyiaran televisi adalah teknologi penyiaran digital. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sudah ditetapkan bahwa industri pertelevisian Indonesia harus bermigrasi dari analog ke digital. Dan siaran analog akan dimatikan paling lambat 2 tahun setelah undang-undang ini disahkan, berarti pada tahun 2025.
Sebenarnya kenapa pemerintah mengharuskan analog switch off ini? Itu adalah karena di dunia sendiri seluruh media penyiaran televisi sudah beralih. Keuntungan dari penggunaan penyiaran digital adalah kualitas audio dan gambar lebih baik. Kemudian jangkauan siarannya lebih luas karena tidak tergantung pada kekuatan sinyal. Kemudian juga bisa yang paling menguntungkan adalah adanya efisiensi frekuensi, di mana dalam siaran analog satu frekuensi hanya bisa digunakan untuk satu kanal. Sementara dalam penyiaran digital satu frekuensi bisa digunakan untuk 6 sampai dengan 8 kanal atau channel program. Dengan demikian, hal ini akan berpengaruh terhadap jumlah televisi yang mungkin akan beroperasi setelah penyiaran digital sepenuhnya dilaksanakan. Nah, kemudian ada yang berubah ketika penyiaran digital ini sudah dilaksanakan. Model bisnis dalam industri pertelevisian, terutama terkait penyiaran digital, akan berubah, di mana sebelumnya pada televisi analog, lembaga penyiaran itu berfungsi menyelenggarakan program siaran, memegang hak penggunaan frekuensi, menyelenggarakan infrastruktur, dan menyediakan menara. Tetapi dalam penyiaran digital, lembaga penyiaran hanya berfungsi atau berperan menyelenggarakan program siaran saja. Sementara untuk yang lain, fungsi-fungsi seperti penyedia menara, pemegang hak pengguna frekuensi, dan penyelenggara infrastruktur atau multiplexing itu dipegang oleh penyelenggara penyiaran multiplexing. Antv sebagai anak usaha PT Intermedia Capital sudah memegang lisensi penyelenggara penyiaran multiplexing untuk 4 provinsi. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap lingkungan teknologi, perusahaan memiliki peluang antara lain. Yang pertama, peluang untuk melakukan konvergensi media dengan memproduksi konten-konten yang dapat disiarkan melalui berbagai platform yang sudah dimiliki oleh Intermedia Capital seperti nilzero.com, zing.id, dan antvklik.com. Kemudian yang kedua, ada peluang meningkatkan kualitas audio penerimaan gambar televisi dan memperluas jangkauan siaran free to air sehingga ada potensi untuk meningkatkan audience share. Kemudian yang ketiga, memperoleh cash flow dari lisensi multiplexing penyiaran digital. Yang keempat, ada peluang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hiburan karena 45,07% masyarakat mengakses internet dengan tujuan memperoleh hiburan. Ancaman yang muncul antara lain, yang pertama, meningkatnya persaingan perolehan iklan dari media digital yang berbasis internet. Kemudian yang kedua, bertambahnya frekuensi karena penyiaran digital berarti akan semakin banyak pesaing televisi swasta nasional yang bersiaran di Indonesia. Implikasi bisnis dari peluang dan ancaman tadi adalah yang pertama, perusahaan harus menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusianya untuk penyiaran digital. Implikasinya adalah pada belanja modal dan operasional perusahaan yang meningkat. Kemudian, perusahaan juga harus mampu mengoptimalisasi platform digital yang sudah dimilikinya saat ini, seperti antvklik.com, nilzero.com, dan zing.id, serta YouTube channel yang dimilikinya dengan baik untuk bersaing dengan media digital lain dalam hal menjangkau audiens dan meraup belanja iklan, maupun untuk memahami perilaku audiens. Indonesia memiliki lingkungan geografis yang unik karena letaknya berada di antara patahan lempeng dan sabuk vulkanik. Di Indonesia sangat banyak terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan gunung meletus. Tapi juga ada bencana alam lain seperti banjir, kemudian tanah longsor yang disebabkan oleh iklim dan juga ulah manusia. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, diunduh dari Databox Katadata, selama bulan Januari sampai dengan September 2020, di Indonesia sudah terjadi 2.127 bencana. Dari bencana-bencana tersebut, korbannya adalah 74 orang meninggal dan hilang, 70 orang luka-luka, dan ada sekitar 628.000 orang mengungsi. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap lingkungan alam, diperoleh bahwa perusahaan memiliki peluang yang pertama menjadi
alat peringatan dini bencana, terutama ketika nanti sudah dilakukan migrasi secara total dari televisi analog menjadi televisi digital. Kemudian yang kedua, perusahaan dapat membuat program atau konten mengenai kebencanaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat karena informasi ini dibutuhkan. Kemudian yang menjadi ancaman adalah kerusakan akibat bencana alam pada aset-aset perusahaan dapat menyebabkan kerugian finansial dan berkurangnya audiens share akibat gangguan siaran. Implikasi bisnisnya adalah yang pertama, perusahaan perlu memasukkan eksposur bencana dalam manajemen risiko perusahaan, misalnya dengan menggunakan asuransi. Kemudian yang kedua, perusahaan dapat membuat program corporate social responsibilities dalam bentuk konten siaran mengenai kebencanaan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.